Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini menggantikan Ustaz Husain bin Hamil Atas yang berhalangan. Marilah kita merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat dan juga beberapa surah lainnya. Surah Al-A'raf ayat 172, 173 dan juga ayat-ayat yang lainnya, yaitu tentang bagaimana hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada seluruh hamba-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum hamba-hambanya itu dengan zalim tanpa ada alasan, tanpa ada argumen. Maka untuk itu semua argumen, semua alasan Allah Subhanahu wa taala sudah kemukakan, sudah buat semuanya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya. Untuk itu marilah kita baca dan renungi apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172, 173. Akan tetapi sebelumnya marilah kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-Firman-Nya, membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya, su'udzan dan sebagainya dari penyakit-penyakit hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sebelum membahas ayat ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana surat Rum ayat 30 di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan wajahnya terhadap agama yang lurus yang merupakan fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tanamkan pada diri setiap manusia. Dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Atau juga dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dalam surah Al-Rum tadi bagaimana Allah perintahkan kepada nabinya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkanlah wajahmu terhadap agama Islam ini, agama yang lurus. Hanifan arti lurus, tidak condong kepada kemusyrikan, ya, tidak condong kepada penyelewengan dan sebagainya. Agama Islam ini adalah merupakan agama yang lurus, yang merupakan fitrah Allah, arti sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah sucikan, yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan pada diri manusia, allati fataran nasa 'alaiha. Jadi agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan hati nurani setiap manusia. Setiap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak akan
bertentangan dengan fitrah manusia, hati nurani manusia. Misalnya kita berikan contoh, ya, suatu perbuatan dosa apapun itu, ya, misalnya mencuri, berzina misalnya, ini pasti nurani kita atau nurani setiap manusia ini akan menolaknya, akan membencinya. Bahkan sampai seorang pelacur sekalipun, dia nggak mau anaknya mengikuti perbuatan dia. Dia malu kalau misalnya dia kembali ke kampungnya, orang kenal dia sebagai pelacur. Karena ini tidak sesuai dengan hati nuraninya. Begitu juga kesalahan-kesalahan yang lain, dosa-dosa yang lain. Sehingga pada suatu ketika ada seorang sahabat ingin mengetahui apa itu definisi tentang kebaikan dan apa itu kemungkaran. Apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Ya, kalau mau dijelaskan ini banyak sekali. Tapi Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, dan ini dapat menjadi tolak ukur bagi setiap kita. Apa kata Rasulullah SAW ketika sahabat ini bertanya tentang ma huwal bir wa ma huwal its, apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Rasulullah hanya mengatakan istafti qalbak, minta fatwalah kepada hati nuranimu. Karena hati nurani tidak mungkin membenarkan segala perbuatan yang buruk. Sebaliknya, hati nurani pasti akan condong kepada segala perbuatan yang baik. Pasti ketika kita melakukan kebaikan, hati kita tentram, tenang. Hati kita tidak gemeteran, tidak ketakutan. Sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, hati kita akan gelisah, akan gemeteran seperti itu. Inilah yang menunjukkan bagaimana setiap manusia ini sudah diberikan fitrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan apa itu albir, apa itu kebaikan. Rasulullah bilang albirru matma'anna alaihin nafsu atau matma'anna alaihil qalbu. Yang disebut kebaikan adalah segala perbuatan yang hati nurani kita ini akan tenang melaksanakannya. Ya, enggak ketakutan. Coba kalau ada orang misalnya mencuri, pasti dia gemeteran, takut celengak-celinguk, takut ada orang ngelihat. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, tidak. Dia akan tenang. Orang mau lihat kayak nggak lihat kayak, ya hatinya tenang saja, biasa aja. Ini kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan, pasti dia celengak-celinguk, pasti ketakutan, pasti gemeteran. Sampai kalau orang berdusta pun, kalau pertama-tama dia berdusta, gelagapan dia kalau ditanya. Sehingga polisi kadang-kadang menginterogasi seseorang menggunakan alat yang namanya lie detector, deteksi kebohongan. Alat itu ditempelkan di denyut nadi kita, di mana setiap dia berbicara bohong, pasti denyut nadinya itu
kencang di sana berubah karena hatinya gelisah. Ini adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala katakan allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan pada diri setiap manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah ini. Ya, arti sejak dahulu sampai sekarang setiap manusia semua dibekali ini sama. Karena ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala dan ini juga nanti menjadi hujjah bagi Allah bagi mereka-mereka yang tidak pernah mendapatkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya ada kaum yang hidup di daerah terpencil yang tidak pernah terjangkau dakwah Rasulullah, baik melalui Rasulnya, sahabatnya maupun melalui para ulamanya. Artinya tidak mendengarkan dakwah Islam sama sekali, hidup terpencil, komunikasi tidak ada di sana. Mereka kan hamba Allah. Lalu mereka bagaimana nanti? Apakah mungkin Allah akan menanyakan, kenapa kamu tidak beriman kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal mereka tahu juga tidak. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengadab atau menghukum mereka dengan hujjah ini. Ataupun misalnya orang-orang yang hidup di masa fatrah, di masa sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, seperti ayah ibu Nabi misalnya. Nggak mungkin akan ditanya ayah ibu Nabi, kenapa kamu tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Mereka kan belum tahu. Ibu Nabi Muhammad SAW meninggal, ayah Nabi Muhammad SAW meninggal, sedangkan Rasulullah masih dalam kandungan. Ibunya meninggal pada saat Rasulullah SAW baru berumur 6 tahun. Bagaimana mau ditanya? Ya, mau dihukumi dengan hukum yang belum datang. Hukum itu tidak berlaku surut ke belakang, tidak. Jangankan hukum Allah yang maha adil, hukum manusia saja tidak. Ya. Misalnya ketetapan hari ini ya jam 00 bensin akan dinaikkan. Ya. Kita tidak akan dituntut, ya, kita akan misalnya jam 00 yang asalnya bensin misalnya 10.000 akan naik misalnya jadi 13.000. Sedangkan kita beli bensinnya kemarin, ya, kita tidak akan dituntut, kamu kemarin bayar kurang, sekarang ini harganya sudah 10.000, 13.000, padahal kamu bayar kemarin dengan harga 10.000. Nggak mungkin seperti itu berlaku surut. Ya, apalagi hukum Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin ayah ibu Nabi misalnya akan ditanya, kenapa kamu tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Sedangkan Nabi Muhammad SAW belum diutus. Jadi bagaimana? Apakah mereka tidak dihisab? Mereka dihisab. Yaitu dihisab dengan fitrahnya, dengan akalnya. Ya, karena setiap manusia ini dibekali akal dan fitrah. Yang fitrah ini mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diterangkan oleh surah Al-A'raf yang tadi kita baca. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ya, ketika ada kata id jadi wadhkur,
Ya, artinya ingatlah atau peringatkanlah tatkala Allah Subhanahu wa taala, tatkala Tuhanmu, id akhadha rabbuka, tatkala Tuhanmu mengambil dari Bani Israil, dari Bani Adam. Ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil dari Bani Adam min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka, dzurriyyatahum, yaitu dari anak cucu Nabi Adam. Jadi Allah mengambil perjanjian dari semua anak cucu Nabi Adam, arti semua manusia, dari sejak Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Diambil perjanjian, wa asyhadahum ala anfusihim, Allah persaksikan mereka atas diri mereka. Alastu bi rabbikum, artinya Allah angkat perjanjian dengan mereka, dengan Allah mengatakan, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka semuanya menjawab, mereka berikrar, qalu bala, mereka mengatakan, iya, bala syahidna, tentu saja Engkau adalah Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi. Jadi bersyahadat kita semuanya ketika masih di alam zarrah, di alam atom, di alam sel, saat kita masih belum dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan min dhuhurihim, dari tulang punggung mereka. Itu dari bagaimana sel sperma itu terbentuk dari sumsum tulang belakang. Kemudian bercampur dengan sel telur yang ada di rahim ibu, ya, yang Allah katakan yakhruju min bainis sulbi wat taraib, ya, yang keluar dari antara tulang sulbi dan at-taraib, tulang panggul. Ini sebelum itu, jadi Allah semuanya Allah persaksikan, ya, Allah persaksikan kepada semua keturunan Nabi Adam, yaitu bahwasanya Allah tanyakan, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka semuanya bersaksi, bala, tentu saja, ya, Engkau ada Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi. Jadi semuanya bersyahadat, bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan mereka. Inilah oleh karena inilah Rasulullah SAW katakan dalam suatu hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang terlahir ke dunia ini yuladu alal fitrah, dia terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ya, sesuai tadi. Jadi hadis ini sesuai dengan ayat ini maupun sesuai dengan ayat yang di surah Ar-Rum tadi. Jadi bagaimana setiap anak yang terlahir, dia terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada, ya, kalau ada riwayat hadis lagi yang mengatakan bahwasanya ada anak, ya, anak haram, yaitu anak yang dilahirkan dari ayah, ya, ibu yang berzina. Berzina adalah dosa besar. Yang berdosa adalah, ya, si ayah dan ibu yang telah melakukan dosa besar tersebut. Adapun anaknya tetap dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jadi kalau ada riwayat mengatakan anak zina itu syarrus salatah, waladuz zina syarrus salatah, ada riwayat mengatakan seperti itu. Anak zina katanya dia itu adalah anak, ya, orang yang sial di antara tiga.
Ya, maksudnya yang tiga di sini ayahnya, ibunya, dan anaknya. Ini hadis ini bertentangan dengan hadis tadi, ya, yang sahih. Walaupun itu dianggap sebagai sanadnya katanya sahih, tidak bisa. Matanya bertentangan dengan hadis ini dan bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan katanya dari riwayat lain, anak zina itu dikutuk 7 turunan katanya. Na'udzubillah benar. Ini ya ucapan-ucapan dusta yang tidak mungkin keluar dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena bertentangan dengan ucapan Rasulullah yang sahih yang sejalan dengan Al-Quran. Jadi hendaknya kita, ya, jangan sembarangan menelan riwayat hadis secara mentah-mentah. Nanti kita terkena ancaman dari Rasulullah sendiri, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kita mengatakan Rasulullah mengatakan ini, pada Rasulullah tidak mengatakan itu, ya. Kita bilang ini qala Rasulullah, pada Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah bilang falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah disiapkan tempat di neraka. Ini hadis mutawatir, bukan lagi sahih. Mutawatir lafdhan wa ma'nan. Hadis ini mutawatir kalau kita baca, ya, kitab buku-buku mustalah hadis, ya, para ulama hadis bilang tidak ada hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Biasanya orang meriwayatkan hadis itu umumnya, ya, maknanya mutawatir, lafaznya tidak. Tapi ini lafaz dan maknanya mutawatir. Ya, mutawatir itu arti diriwayatkan oleh banyak sahabat kepada banyak tabi'in, kepada banyak tabi'in. Ya. Ini hadis ini, yaitu man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi kembali kepada tadi, hadis Nabi menyatakan yang sesuai dengan firman Allah tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang terlahir, dia terlahir dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang mewarnai anak yang tadinya suci, bersih, ya, yang membuat akhirnya dia menjadi Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah, atau menjadi ateis, tergantung pendidikan di keluarga tersebut, juga pendidikan di lingkungannya. Jadi orang yang terlahir, dia dari keluarga misalnya Yahudi, ya, kok dia akhirnya sudah besar menjadi Yahudi? Ya karena bukan Allah tidak berikan fitrah pada dirinya, tidak. Hati nuraninya, ya, Allah sudah berikan, tanamkan fitrah. Bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena lingkungannya, pendidikan lingkungannya lah dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan ini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ambil sumpah kepada setiap manusia pada saat di alam dzarrah tadi? Ya, alam dzarrah, alam sebelum kita dihidupkan, kita dulu mati, ya. Fa kaifa takfuruna, dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kenapa kalian kok kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dulu asalnya kalian mati,
Kemudian Allah menghidupkan kalian, yaitu di dunia ini, dan dari alam rahim, ya setelah masa 4 bulan seperti itu, ya, arti masa ditiupkan roh dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai hidup, kemudian di alam dunia ini, ya, dalam keadaan hidup terus sampai kita kemudian meninggal, ya, sesuai jatah yang Allah berikan, umur oleh Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai ajalnya. Setelah meninggal nanti Allah bangkitkan lagi, ya, di yaumil mahsyar kita dihidupkan kembali. Nah, pada saat itu manusia mengatakan, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Itu 2 kali maksudnya awalnya kita mati, kemudian hidup, kemudian mati lagi, ya, di dunia ini. Wa ahyaitana thnataini, kamu hidupkan kami 2 kali. Yaitu hidup waktu di dunia ini dan nanti hidup waktu di akhirat. Itu ya. Siklus kehidupan dunia itu ya seperti itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kenapa persaksikan kita pada saat kita masih di alam darah ini? Alasannya Allah katakan antaqulu, ya, surat Al-A'raf lanjutannya tadi, setelah mereka bersaksi, qalu bala syahidna, mereka bersaksi, iya kami bersaksi bahwasanya Allah Tuhan kami. Antaqulu, agar supaya kalian tidak mengatakan. Jadi kenapa Allah persaksikan kita? Antaqulu yaumal qiyamati, agar supaya kalian tidak mengatakan nanti pada hari kiamat. Ya, antaqulu asalnya ada kata la, alla taqulu gitu ya. Ini uslub dalam bahasa Arab seperti itu. Agar supaya kalian tidak mengatakan pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin. Sungguhnya kami lalai terhadap hal ini. Kami nggak tahu tentang hal ini. Jadi nggak ada alasan untuk seperti itu. Nah, ini ya. Au taqulu, atau beralasan misalnya seperti tadi orang yang dilahirkan di dalam keluarga yang musyrik atau keluarga yang ateis misalnya, atau keluarga Yahudi atau Nasrani, mereka mengatakan, ya, au taqulu, atau kalian nanti akan mengatakan, innama asyraka abauna, ya, sungguhnya yang musyrik adalah orang-orang tua kami asalnya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kami adalah anak keturunan mereka. Ya. Jadi karena mereka asalnya musyrik, kami jadi ikut-ikutan seperti itu. Ya. Enggak ada alasan seperti itu. Antaqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apakah engkau akan membinasakan kami ya Allah disebabkan perbuatan mereka yang batil? Nggak ada lagi alasan itu, ya. Jadi nggak ada alasan, misalnya dia mengatakan, oh saya kan dilahirkan dalam keluarga non muslim, keluarga Yahudi, keluarga Nasrani, atau keluarga ateis. Tidak. Allah sudah berikan fitrah, Allah sudah berikan akal kepada kalian. Kalau seorang masih belum dewasa, ya, masih kecil, bisa saja dia, ya, ikut-ikutan seperti itu. Tapi ketika dia berakal, akil dan balik, maka disitulah sudah diperhitungkan. Allah perhitungkan, kenapa kamu tidak gunakan nuranimu, kenapa tidak gunakan akal sehatmu untuk memilih, beriman, mencari kebenaran. Ini adalah hujjah Allah yang pertama, dan ini untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia seperti itu. Adapun hujjah Allah ketika telah datang Rasul,
Ya, telah datang ya, Nabi Muhammad SAW, telah diturunkan kitab-kitab suci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya terhadap misalnya orang-orang yang tadi yang sudah asalnya dia Yahudi atau Nasrani. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 19 Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin minar rusuli. Wahai ahlul kitab. Ya, ahlul kitab arti orang yang sudah menerima kitab suci sebelumnya. Artinya maksudnya adalah orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Allah tegur mereka, hai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian utusan kami, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli, yang menjelaskan kepada kalian tentang agama Islam ini ala fatratin minar rusuli, pada saat terjadi kekosongan dari para rasul. Ya, kalau dulu Bani Israel sebelum diutus Nabi Muhammad SAW ya, sampai kepada Nabi Isa, sebelumnya itu banyak rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ya, bergantian terus, silih berganti. Para nabi dan rasul datang silih berganti. Bahkan terkadang dalam satu zaman ada 2 rasul, ada 3 rasul, seperti ya masa Nabi Ibrahim ya, ada putranya Nabi Ishak, ada ya Nabi ya, ya Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dan juga masa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ada keponakannya yaitu Nabi Allah Lut. Dalam masa Nabi Musa ada juga Nabi Allah Harun. Ya, Nabi Zakaria ada juga Nabi Yahya. Bahkan ini itu rasul yang disebutkan. Ada rasul-rasul lain. Ya. Nah, apa nabi-nabi lain dan rasul-rasul lain. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsusum 'alaika. Nah, tapi setelah Nabi Isa ini namanya masa fatrah. Ada masa kekosongan. Nah, ini diingatkan orang Yahudi maupun Nasrani, dibilang Allah katakan telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan kepada kalian setelah masa fatrah ini, masa kekosongan para rasul. Antaqulu, sama seperti tadi ya, antaqulu ay alla taqulu, agar supaya kalian tidak mengatakan, agar supaya kalian tidak beralasan nanti ya, ma ja'ana min basyirin wala nadhir, oh kami sih belum datang kepada kami pemberi peringatan maupun pemberi kabar gembira maupun pemberi peringatan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir, sungguh sekarang telah datang kepada kalian pemberi peringatan ya, pemberi kabar gembira dan peringatan, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya kepada ahlul kitab. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada bangsa Arab yang Rasulullah hidup di tengah-tengah mereka. Allah pun mengatakan, wa hadza, ini dalam surah Al-An'am ayat 155 156 ya, sampai 157. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, ini adalah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan, yakni Al-Qur'an. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran tersebut. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Ya, ini kepada ya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan kepada ahli kitab. Oh, umat Nabi Muhammad arti seluruhnya orang yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Jangan sampai kalian beralasan lagi, antaqulu ay alla taqulu,
innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Supaya kalian enggak beralasan lagi, oh sungguhnya kitab suci ini sudah diturunkan hanya diturunkan kepada dua kelompok, yaitu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Mereka sih sudah dapat kitab suci, kita belum, begitu. Supaya kalian enggak beralasan seperti itu. Ini sudah turun kitab suci buat kalian. Jadi antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina, agar supaya kalian tidak mengatakan bahwasanya sungguhnya kitab suci itu sudah diturunkan kepada kedua kelompok ya sebelum kami. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, ya kami sih kami telah lalai mempelajari kitab tersebut. Ya karena kami nggak dapat kitab itu, jadi sehingga kami lalai. Nah sekarang langsung turun kitab Al-Quran dengan bahasa mereka. Au taqulu, atau beralasan lagi, ini alasan yang Abu Jahal katakan memang. Lau anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum. Seandainya Alkitab itu, andai kata kitab suci itu diturunkan kepada kami, pasti kami akan lebih baik dari mereka. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Ini sekarang sudah datang kepada kalian bayyinah, suatu penjelasan yang begitu terang, yang begitu jelas, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa hudan, dan rahmat, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan, ya, dan rahmat. Faman adzlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adabi bima kanu yasdifun. Barang siapa yang zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, wa sadafa anha, dan dia berpaling dari ayat-ayat Allah, dari Al-Qur'anul Karim, sanazzil ladzina yasdifuna an ayatina, kami akan balas mereka-mereka yang berpaling dari ayat-ayat kami su'al adab, dengan adab yang pedih, bima kan yasdifun, disebabkan karena berpalingnya mereka. Nah, ini berarti hujjah Allah lengkap kepada siapapun. Jadi siapapun yang hidup ya, di dunia ini ya, nanti dihisab sesuai dengan hujjah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Lalu ada orang yang bertanya-tanya, kita kapan ini, apa benar kita dulu ya pernah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah benar fitrah kita ini mengakui adanya Allah? Ya. Ini akan muncul kalau kita mau bukti ya akan kebenaran firman Allah ini akan muncul pada saat kita dalam keadaan, dalam kondisi genting, dalam kondisi kritis. Misalnya kita lagi naik pesawat, lalu pilotnya mengumumkan bahwasanya mesin pesawat rusak, dua-duanya mesin pesawat ini terbakar misalnya, atau kita melihat mesin pesawatnya terbakar. Nah pada saat genting seperti itu, pasti semuanya akan memohon pertolongan Allah, akan menyebut nama Allah SWT. Siapapun dia, apakah dia Muslim, ya, Nasrani, Yahudi, atau ateis sekalipun, pasti akan mengakui adanya Allah, pasti memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus. Ini pernah diceritakan ya, setelah Perang Dunia Kedua, seorang wartawan ya bertanya kepada salah seorang pilot. Ini di majalah ya, di satu majalah tahun telah berakhirnya Perang Dunia Kedua itu. Dia mewawancarai seorang pilot ya,
dari Cekoslovakia dulu, bagian dari Uni Soviet ya. Dia bertanya kepada pilot tersebut, apa kesan-kesan Anda selama menjadi pilot pesawat tempur? Apa yang paling berkesan buat Anda? Itu menceritakan. Si pilot ini menceritakan, suatu hal yang paling berkesan kepada saya adalah ketika dalam peperangan di Perang Dunia Kedua itu, pesawat tempur saya tertembak dan akan jatuh pesawat tempur ini. Ya, ini kalaupun saya nggak mati karena jatuh, kalaupun saya hidup, pasti saya hidup jatuh di daerah musuh. Pasti saya akan mati. Maka pada saat itu, dengan tiba-tiba, dengan spontan saya meminta pertolongan kepada Allah. Padahal kata saya hidup di keluarga yang ateis. Bapak ibu saya seorang ateis, ya, orang komunis. Lingkungan saya pun lingkungan ateis yang tidak pernah menyebut Tuhan, tidak menyebut mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi herannya pada saat itu, ketika saya dalam saat-saat kritis itu, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongannya. Akhirnya saya selamat. Inilah ya, yang disebut fitrah itu akan keluar pada saat itu. Dan memang arti fitrah ini sejak kecil ada sudah. Ya, anak masih kecil itu masih suci. Cuman kadang-kadang karena pendidikan tadi ya membuat fitrah itu tertutup. Apalagi kemudian setelah dia dewasa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa ikut menutupinya. Seperti hadis Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, hati manusia ini asalnya putih. Apabila seorang berdosa, maka tertitik padanya satu titik hitam. Idza adznabal abdu nukkita fi qalbihi nuktatun sauda. Ya, akan ada titik hitam di sana. Kemudian fa in taba, kalau dia taubat, suqila minhu. Titik hitam itu dihapus kalau dia bertaubat dari dosanya. Tapi kalau dia tidak bertaubat, nambah lagi titik hitam lagi. Berbuat dosa lagi, nambah lagi. Ya, setiap kali berdosa titik hitam terus bertambah sampai menutupi semua hatinya. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini seperti yang Allah firmankan, sekali-kali tidak. Ya, kenapa manusia seperti itu? Karena ada ron fi qulubihim, ada karat di hati mereka. Yaitu tadi titik hitam yang sudah menyelubungi hati mereka sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu. Tapi pada saat kritis itu muncul lagi. Ya. Hal ini diterangkan dalam surah Al-Ankabut ayat 66. Ya, Allah sudah ceritakan hal ini ya. Al-Qur'an itu pasti terbukti semuanya ya. Al-Qur'an itu hak ya. Kebenaran yang pasti yang tidak terbantahkan. Fa idza raqibu fil fulki, pada saat mereka berada di bahtera, berada di kapal laut, ya, naik perahu atau kapal laut, da'awullaha mukhlishina lahuddin, artinya mereka kemudian berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Maksudnya berdoa pada saat terjadi tentunya ada bencana atau ada ombak yang besar seperti yang diterangkan ya di surat Ankabut. Kenapa mereka berdoa dengan secara mukhlisin lahuddin, dengan penuh keikhlasan, ketulusan hati? Kok mereka berdoa
seperti itu, mereka naik pesawat, naik perahu, tahu-tahu berdoa. Ini sebabnya diterangkan dalam surah Luqman, yaitu ayat yang sama seperti itu. Wa idza ghasyahum mawjun kadhulali, apabila mereka diliputi oleh ombak seperti naungan. Jadi ombak itu menutupi mereka. Ini ombak kalau besar seperti itu kan. Kita lihat kalau orang naik berselancar itu kadang-kadang ombak lebih tinggi dari dia kan. Ghasyahum mawjun kadhulali. Nah, ini itu ombak menutupi dia, menutupi perahunya atau kapalnya. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, sama di sini. Ya, dalam surah Al-Ankabut juga tadi ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki, pada saat mereka naik di perahu. Ya, cuman enggak disebutin kenapa kok mereka berdoa, yaitu pada saat perahunya itu dalam keadaan kritis karena ombak yang datang bergulung-gulung. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Tapi falamma najahum, ketika Allah selamatkan mereka ilal barri, ke daratan, idahum yusyrikun, tahu-tahu mereka kembali musyrik. Jadi muncul sesaat seperti itu pada saat itu, tapi ketika udah di daratan balik lagi kepadanya. Ya kalau dia sadar, ya dia cari kebenaran, bisa dia kembali tetap dalam keadaan baik. Ya, tapi kebanyakan seperti itu, mereka kembali musyrik. Ini sebenarnya ayat ini mengingatkan bahwasanya setiap hati manusia itu seperti itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan fitrah itu di hati setiap manusia. Oleh karena itu, atas dasar ini gak bisa kita katakan misalnya ayah ibu Nabi nanti disiksa mati dalam keadaan kafir, tidak. Ayah ibu Nabi itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kakeknya pun dalam sejarah seperti itu, ya. Tapi tentunya itu hisabnya ala Allah, ya. Kita nggak bisa menetapkan hal tersebut, ya. Dan hadis-hadis, kalau ada hadis-hadis yang menyatakan seperti itu bertentangan berarti dengan Al-Quran, nggak mungkin, ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana seorang itu dengan fitrahnya, ya, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan akal sehatnya juga seperti itu. Tapi terkadang memang fitrah ini dia tadi terselubung kepada dosa, pendidikan yang kurang baik, akhirnya jadi kurang sensitif. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala utus para nabi, ya. Dan di zaman akhir ini Allah utus Nabi Muhammad SAW, dan juga Allah turunkan kitab suci yang Allah pelihara sampai yaumil qiyamah. Terakhir, ya, ada unik suatu Rasulullah pernah menyebutkan, memuji ada seorang sahabat yang dia perilakunya baik, walaupun sebelum Islam dia sudah baik, nggak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh maupun yang perbuatan tercela, perbuatan dosa seperti itu. Yaitu namanya Suhaib Ar-Rumi. Rasulullah katakan, ni'mal abdu Suhaib. Aduh, sungguh sebaik-baiknya hamba ini adalah Suhaib. Lau lam yakhafillah lam ya'si. Andai kata Suhaib ini enggak takut sama Allah, dia enggak bermaksiat. Ya, apalagi dia takut sama Allah. Ya. Kenapa seperti itu? Li syiddati hayaihi. Karena ada rasa malu di dalam hatinya. Nah, ini rasa malu juga ini bagian dari fitrah seorang.
Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, al-haya'u minal iman, atau al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Jadi seorang yang malu untuk melakukan perbuatan zina, melakukan perjangankan zina, mendekati zina aja dia malu, itu adalah bagian dari iman. Itu Titus Suhaib tadi, sebelum dia masuk Islam, dia memang sudah tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang buruk, karena dia malu. Nah ini rasa malu ini juga bagian dari fitrahnya tadi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tanamkan pada diri setiap manusia. Tapi banyak arti karena terlalu banyak dosanya, akhirnya ya, rasa malu ini sudah hilang. Banyak sekarang ini orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Berbuat kesalahan ya, dengan ya, dipamerkan. Salah tapi dia pamerkan. Ya, melakukan dosa sudah pakai baju kuning misalnya itu, orange gitu kan, tetap dia ketawa-ketawa dan ya tidak ada rasa malu seperti itu. Nah ini ketahuilah Rasulullah SAW sebutkan al-haya'u syu'batun minal iman. Kan cabang-cabang itu banyak, kata cabang-cabang iman itu lebih dari 60 kata Rasulullah SAW, atau lebih dari 70 cabang. Di antaranya al-haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu merupakan bagian dari keimanan. Jadi dengan ayat ini terakhir saya itu kan ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali dari Mesir dan juga Syekh Al-Azhar Muhammad Thayyib kemudian membagi orang manusia ini kepada 3 golongan, ya, 3 golongan. Manusia seluruh dunia ya, 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang mereka mendapatkan dakwah Islam, mereka mendapat dakwah Islam, lalu mereka beriman. Ya, mereka beriman, mereka akan selamat. Yang kedua, ada yang mereka mendapatkan dakwah Islam, mendengarkan ada seruan ya, dakwah untuk masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka menentang. Ini jelas-jelas tidak selamat, kafir. Ada orang atau kelompok yang satu lagi yang tidak pernah dapat dakwah Islam seperti itu, atau mendengarkan dakwah Islam tapi terlihat dakwah tersebut buruk, ya, seperti perilaku misalnya orang-orang ISIS gitu ya. Mereka menampakkan Islam tapi Islam kok seperti itu, ya, membunuh sana, memperbudak orang, ya, membom sana sini seperti itu. Sehingga Islam tampak dengan dari dirinya itu Islam buruk sekali, ya, sedangkan dia ya, secara nuraninya dia berbuat baik, dengan akal sehat melakukan berbuat baik, ya. Nah ini kelompok seperti ini sama bisa seperti orang ahlul fatrah yang nanti bisa nggak bisa kita tentukan seperti apa, atau orang yang hidup di terpencil yang belum mendapatkan dakwah Islam, maka tentunya hisabnya dia ini seperti tadi, ya, Allah akan hisab berdasarkan hati nurani dan akal sehat, ya, berdasarkan bekal-bekal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di hati setiap manusia, yaitu bekal hati nurani, bekal akal, bekal rasa malu dan sebagainya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.